Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama When the Phone Rings yang makin seru tentunya. Bagaimana lanjutannya? Ini dia, by Mimin. Ternyata selama ini ibu kandungnya Baekseon yang asli nggak tahu kalau misalkan anaknya itu masih hidup. Karena yang dia tahu adalah anaknya sudah dihilangkan nyawanya oleh mertuanya sendiri. Makanya ketika dia tahu bahwa anak yang dihadapannya ini adalah anak kandungnya yang selama ini dia kira sudah meninggoy, dia bilang bahwa dia bakal merawat dengan sebaik-baiknya dan dia meminta maaf atas apa yang terjadi. Tapi Baekseon asli udah kelanjur skeptis sama kedua orang tuanya dan dia nggak mau untuk balik bersama mereka. Gak lama setelah itu datanglah sekretaris ibunya Saon dan mereka berusaha untuk mengamankan Baekseon yang asli. Tapi dia malah kabur setelah itu. By the way, Hong Hee-ju sering banget kan menghayal dan juga bermimpi bahwa dia bakal memiliki keluarga yang bahagia bersama dengan Baekseon. Ya, seperti ini mereka lenyeh-lenyeh di ranjang, kemudian ribut kecil tentang permasalahan rumah tangga yang akhirnya itu lucu gitu. Dan juga ya makan bersama dan juga jalan-jalan bersama di taman. Itulah hal-hal yang dipengen sama Hong Hee-ju yang dia impikan kehidupan pernikahannya sama Baekseon. Tapi nyatanya ya kehidupan mereka sangat-sangat rumit. Dan setelah Park Do Jae menyandra Hong Hee-ju, dia menyuruh Baekseon asli untuk datang di lokasi ini. Katanya mereka berdua bakal bertemu di sana dan bakal ada juga Baekseon yang sekarang. Nah, tapi setelah disaranin sama Baekseon asli bahwa Park Do Jae itu berbohong sama dia karena Hong Hee-ju dan Baekseon gak ada di lokasi. Dan di sini juga di-spill bahwa Park Do Jae adalah master sesuai dengan tebakan kita. Namun sangat-sangat terlambat bahwa Park Do Jae menyadarin orang yang kerja sama-sama dia adalah orang yang ngekill saudaranya, yaitu Baekseon yang asli. Dia boleh tahu itu, kalian ingatkan ketika Pak Kang pengen memberikan alamat si tukang pancing kepada Baekseon waktu itu. Nah, di situ Park Do Jae mencoba untuk mengarsir bekas tulisan dari Pak Kang. Dari sanalah dia tahu tentang toko pancing itu. Nah, malamnya dia pergi ke sana niatnya pengen bertanya kepada ayahnya Baekseon. Dan kebetulan di sana ada Baekseon yang asli. Disinilah akhirnya Doji itu mendengarkan percakapan ayah Saon dan juga Baekseon yang asli tentang penggantian identitas mereka. Dan dari sanalah Park Doji itu sadar bahwa selama ini dia salah orang. Makanya dia sengaja memancing Baekseon yang asli ke sini untuk membalaskan dendamnya. Tapi alih-alih dibalaskan dendamnya, malah dia yang diserang sama Baekseon yang asli. Dan Park Do Jae pun tidak bisa lagi berkutik, bahkan dia diceburkan ke sungai. Dan Saon asli tahu bahwa Doji adalah bawahannya Baekseon yang sekarang. Gak lama setelah itu Baekseon datang dan dia takut kalau misalkan Hee-ju itu kenapa-kenapa di sana. Dan dia lihat di ujung sana ada koper dan dia buka koper itu, dia pikir bahwa isinya itu adalah Hong Hee-ju. Tapi ketika dia buka isinya adalah Park Do Jae. Do Jae bilang Hee-ju berada di mobil yang sekarang juga ada Baekseon asli di sana. Dan Hee-ju kan masih pingsan. Tapi untung aja setelah mobilnya dimajukan, Hee-ju tersadar dan dia pun berusaha untuk keluar dari sana. Dan untung aja Hee-ju berhasil, tapi Baekseon asli berusaha untuk nabrak mereka berdua. Dan untung aja mereka berhasil lagi untuk menghindar. Dan sekarang giliran dari si Baekseon asli yang dihajar habis-habisan sama Baekseon. Dan dia bilang kok misalkan mau ngambil semuanya, identitas, harta segala macam, ambil aja. Terus dia bilang termasuk Hee-ju nggak? Oh, nggak mungkin lah dikasih sama Baekseon. Dan saking geramnya, Saon tuh pengen segera menghabisi nyawa Baekseon yang asli ini. Dan ketika dia diserang lagi, untung aja Park Do Jae datang. Tapi malah dia yang kena serangan Baekseon asli. Setelah itu Saon asli mencoba untuk melarikan diri memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan pada saat itulah Park Do Jae akhirnya mengakui kepada Baekseon bahwa dia selama ini bersekongkol dan juga bekerja sama dengan Baekseon yang asli sebelum dia tahu semuanya. Dan dia benar-benar nyesel banget dan dia juga mengakui bahwa dialah yang mendorong Hee-ju ketika di gunung. Dia benar-benar nyesel banget, tapi penyesalan datang terlalu di belakangan. Kalau misalkan di depan namanya apa guys? Ya, pendaftaran. Dan sebenarnya Park Do Jae adalah orang yang dipercaya banget sama Baekseon. Dulunya mereka berdua adalah junior dan juga senior ketika bekerja di pertelevisian. Dan Saon juga lah yang membawa Park Do Jae untuk bekerja di kantor kepresidenan. Saking percayanya Baekseon sama dia. Tapi ya dia berkhianat.
Karena hal itu dia salah percaya sama orang, dia nggak enak sama Hong Hiju karena selama ini kan dia yang nyuruh Duje untuk menyelidikin Hiju dimanapun Hiju berada pada waktu itu. Hiju bilang ya nggak apa-apa, itu juga bukan salah Baek Saon karena dia paham banget posisi Saon pada saat itu. Nah kemudian kan karena sudah berhasil kabur, Baek Saon asli ini tentu saja tidak menyerah. Dia bakal selalu mengejar dan membuat hidup Baek Saon yang sekarang itu benar-benar hancur. Setelah itu, Yuri membacakan berita tentang apa yang terjadi dan juga apa yang dialami oleh Baek Saon. Dan orang-orang kantor kepresidenan kaget banget kalau misalkan dalam semua itu adalah Park Duje karena dia yang mereka tahu adalah orang kepercayaan dari Baek Saon. Orang tuanya Saon juga ya cukup kaget akan hal itu. Dan detektif juga menyampaikan sama Baek Saon bahwa komputernya Duje sudah mereka analisis cuma agak sulit karena ribet gitu. Ada proses enskripsinya gitu-gitulah dan mereka juga cukup kesulitan untuk melacak di mana keberadaan dari Baek Saon yang asli. Setelah itu Saon mencoba berbicara kepada Park Duje dan dia nggak nyangka kalau misalkan selama ini Duje itu adalah orang yang bekerja sama dengan Baek Saon yang asli dan dia ditipu. Saon bisa memaafkan semuanya namun tidak untuk kejahatan yang dibuat Duje, terutama ketika Duje ngedorong Hiju di gunung. Dan Saon mencoba untuk bilang sama Duje untuk percaya aja sama dia pada saat ini untuk bekerja sama biar mereka bisa menangkap pelakunya. Tapi Duje itu tetap nggak mau percaya untuk Baek Saon karena dia ngerasa bahwa dia takut lagi dikecewain. Namun Baek Saon tetap berusaha memujuk Park Duje untuk bekerja sama agar mereka bisa menyelesaikan semuanya dan menangkap pelakunya agar dia mendapatkan hukuman setimpal. By the way, akhirnya detektif menemukan bekas-bekas dari orang-orang yang merupakan korban dari Baek Saon yang asli. Terus kan akhirnya Ji Sang-woo juga menceritakan setengahnya sama Yuri, yaitu Baek Saon yang sekarang bukanlah Baek Saon yang asli. Cuma dia nggak menceritakan semuanya kan ada hal yang dia nggak berhak menceritakan, termasuk ya Hiju adalah istri dari Baek Saon. Dan ketika mereka lagi bercerita, tiba-tiba aja Baek Saon nelpon dan mengatakan kepada Ji Sang-woo bahwa polisi sudah menemukan kerangka-kerangka dari korban-korban yang dia cari selama ini. Nah karena dia nggak bisa nyetir, akhirnya Yuri lah yang membantu Sang-woo untuk nyetir. Sampailah mereka ke kantor polisi dan di sini ditunjukkan barang-barang bukti yang sudah mereka temukan di TKP. Dan benar itu adalah milik anak-anak ataupun teman-temannya Sang-woo ketika dia lagi di panti asuhan. Sang-woo seneng banget sekaligus dia sedih karena harus mengingat lagi kejadian-kejadian masa lalu bersama teman-temannya. Nah, terus dia dicoba untuk dihibur oleh Yuri dan dia sangat-sangat bersyukur ada Yuri di samping dia yang selalu nemenin dia. Dan dari orang yang dia kenal, Yuri adalah orang yang paling ceria dan dia sangat-sangat berterima kasih akan hal itu. Semoga jadiannya karena mereka itu cocok banget sebenarnya. Sementara itu Hong Hiju juga menceritakan semuanya kepada kakaknya Ina dan kakaknya juga kaget banget ketika dia tahu bahwa Saon asli masih hidup dan dia langsung menghubungkan ke kejadian yang mereka alamin di mana waktu kecil dulu ternyata si Saon asli pernah mengganggu adik mereka. Dan gak lama setelah itu kan mereka mengalami kecelakaan. Nah dari sinilah Ina dan juga Hiju bilang bahwa kayaknya kecelakaan yang mereka alamin memang itu bukan kecelakaan biasa, kayak diatur gitu loh. Nah ketika asik cerita tiba-tiba aja maknya Hiju datang dan dia malah marah-marah sama Ina dan juga bilang bahwa Ina pengen merebut Baek Saon lagi dari Hong Hiju. Tapi di sini Hiju menjelaskan sama maknya bahwa semua itu tidak benar dan dia juga sudah muak banget dengan sikap ibunya dan dia bilang bahwa selama ini dia patuh sama ibunya, berharap ibunya itu bakal baik sama dia dan juga saling mencintain lah mereka sebagai anak dan juga ibu. Tapi ternyata selama ini Hiju salah dan dia tahu bahwa ibunya hanya memanfaatkan dia aja demi kepentingan ibunya. Lalu ibunya langsung pergi dari sana dan menganggap Hiju sebagai anak yang nakal karena tidak mau nurut sama dia. Oleh karena cita-cita sama Ina, akhirnya Ina tersadar bahwa dia udah tahu siapakah yang mengirimkan tes DNA yang membuktikan bahwa Saon yang sekarang bukan anak kandung orang tuanya.
Setelah Ina pulang, datanglah Baeksaon dan dia bingung kok rumahnya agak gelap dan juga banyak lilin-lilin yang ternyata itu semua disiapkan sama Hiju dan dia berdandan dengan sangat-sangat cantik. Dia menyambut Baeksaon dan dia sebutkan perjanjian pernikahan mereka waktu itu dan sekarang Hiju baru paham apa maksud dari kalimat-kalimat yang ada di sana. Itu karena untuk melindungi Hong Hiju dan dia juga tahu bahwa Baeksaon lah yang mengirimkan tes DNA itu kepada Hong Ina di hari sebelum pernikahan mereka. Nah, jadi seakan-akan untuk alasan untuk Ina tidak mau menikah dengan Baeksaon. Semuanya dia diatur sama Saon dan Hiju tahu bahwa dia bukan pengganti tapi memang istri asli dari Baeksaon gitu. Dan Saon bilang bahwa setelah selesai masalah ini, dia bakal ngelamar Hiju dan meresmikan pernikahan mereka di publik gitu loh. Akhirnya mereka berdua bisa saling terbuka satu sama lainnya. By the way, keesokan harinya, Park Do-jae disampaikan sama polisi bahwa dari 4 korban itu ada satu lagi yang belum ditemukan. Yaitu ya saudara kembarnya si Park Do-jae ini. Jadi mereka meminta kerja sama Do-jae agar mereka bisa menemukannya. Dan ketika dia teringat gimana dia kehilangan saudaranya, dia benar-benar sedih banget. Setelah itu, detektif mengatakan sama Saon untuk bisa berbicara dengan Park Do-jae karena mereka udah selesai. Setelah itu Saon masuk lagi dan dia cerita sama Do-jae bahwa dulunya dia juga sempat pengen balas dendam, tapi dia mengurungkan niatnya. Dan dia juga nggak mau kalau misalkan Park Do-jae itu mengakhiri hidupnya ataupun menganggap bahwa hidupnya itu nggak penting lagi, karena ya sisa hidupnya itu masih bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna. Apalagi kalau dia misalkan sudah bertobat gitu kan. Dan Park Do-jae seneng banget karena ketika dia mengetahui bahwa Saon yang sekarang bukanlah Saon yang asli, dia lega banget karena dia sangat-sangat menghormati Baeksaon. Dan sementara itu Hiju dan juga Ina bertemu dengan ayah mereka dan di sini Hiju ngomong sama ayahnya tapi ayahnya nggak kaget dan Ina tahu betul bahwa selama ini ayahnya udah tahu dong kalau Hiju itu bisa ngomong. Tapi bukan itu poin penting mereka bertemu ayah mereka. Jadi mereka penasaran apa kesepakatan yang dibuat sama ayah mereka dengan kakek Baeksaon. Nah karena kan ayah mereka tahu kalau misalkan kakek Saon lah yang menyebabkan kecelakaan antara Hiju dan juga adik mereka. Tapi karena waktu itu kan kakek Saon calon presiden dan ayahnya Hiju dan Ina itu menginvestasikan miliaran untuk mendukung dia. Nah kalau misalkan dia ngekill kakeknya Saon ya rugi dong dia ya kan. Makanya mereka membuat kesepakatan satu sama lain. Nah karena itulah setelah tahu bahwa Baeksaon asli masih hidup, nah pergilah dia ke hari peringatan meninggoinya kakeknya Saon. Dan Hiju dan juga Ina khawatir banget kalau misalkan ayah mereka berbuat yang aneh-aneh. Dan benar aja dong, dia malah menodongkan dornya ke arah ayahnya Baeksaon. Dia bilang dia harus bertemu dengan Saon asli. Dan dari penemuan detektif dari pelacakan mereka, ternyata Baeksaon yang asli sekarang berada di lokasi peringatan pemakaman kakeknya Baeksaon. Dan sebenarnya ibunya Saon tuh ngeliat cuma dia diem-diem baik. Aduh. Nah karena emosi ayah Ina dan juga Hiju nggak terbendung lagi, dia benar-benar pengen bertemu dengan Baeksaon asli dan harus menghabisi dia. Nah ketika dia tiba-tiba aja tempat tersebut mengalami kebakaran dan kayaknya emang disebabkan sama Baeksaon yang asli kan karena dia ada di sana. Semua orang pada kabur dan ketika itu Saon datang karena sebelumnya Hiju emang kasih tahu sama dia. Terus Ina bilang Hiju tuh menghilang padahal mereka tadi bareng-bareng. Saon bilang oke, nanti dia cari dan dia mendapatkan telepon setelahnya dan itu ternyata si Baeksaon asli yang ternyata sudah menciluk Hiju. Sekarang dia ada bersama Hiju dan dia mengancam Baeksaon dan bilang bahwa dia bakal ngekill Hiju. Nah Hiju bilang sama Saon untuk jangan nyari dia karena sesuai dengan yang dia bilang sebelumnya bahwa dia pengen melindungi Baeksaon, dia pengen semuanya berakhir. Tapi Saon gak mau melepaskan Hiju begitu aja. Dia bilang dia bakal menyelamatkan Hiju. Tapi si Hijunya bilang bahwa udah nggak usah jumpain dia. Dan inilah yang dibuat sama Hiju, dia langsung membelokkan mobilnya ke arah sungai sehingga dia dan juga Baeksaon asli mengalami kecelakaan. Mendengar hal itu dari telepon, Saon benar-benar kayak remuk banget. Dia nggak tahu apa yang terjadi sama istrinya. Dan kondisi mobil Hiju kayak gini hancur banget, tapi tubuh mereka berdua nggak ditemukan. Jadi kemungkinan Hiju sama Baeksaon asli itu masih hidup. Nah setelah itu Saon langsung memberikan konferensi pers di publik dan di sini dia akhirnya jujur kepada mereka bahwa dia bukanlah cucu dari Pak Baek dan juga anak dari Pak Baek yang merupakan salah satu kandidat dari
calon presiden. Dan setelah itu dia juga mengatakan bahwa dia adalah suami dari seorang wanita dan langsung ditampilkan foto Hee Ju di sana. Dan dia untuk pertama kalinya mengungkapkan ke publik bahwa dia adalah suami dari Hong Hee Ju dan Hong Hee Ju adalah istrinya dia. Teman-teman kantornya, teman-teman kantor Hee Ju yang lama dan juga Yuri itu kaget banget karena kejujuran dari Baeksaon. Dia juga minta kepada publik untuk melaporkan sama dia agar dia bisa menemukan istrinya, dan kalau misalkan ada yang lihat agar bisa melaporkan sama dia karena dia benar-benar sayang banget sama istrinya dan pengen istrinya baik-baik aja karena selama ini dia belum pernah membahagiakan Hong Hee Ju istrinya. Dan dia juga sempat bilang sama Hee Ju ketika mereka di malam waktu itu, dia bersyukur banget hidup sebagai Baeksaon yang palsu karena itulah dia bisa bertemu sama Hee Ju, itulah takdir mereka. Jadi dia nggak nyesel sama sekali. Kalau misalkan dia nggak hidup sebagai Baeksaon yang asli, ya dia nggak akan jumpa sama Hee Ju dan mereka tidak akan menikah seperti sekarang. Gimana kelanjutannya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye. Need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much